Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Anissa Utruja dengan nomor induk mahasiswa 1814528 dari program studi Manajemen Informatika Fakultas Vokasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Aplikasi Pendataan Busuk Tahanan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Kudri, Magister Komputer, Universitas Bina Dharma, Palembang. Di slide kedua ada latar belakang. Penggunaan komputer sebagai salah satu alat teknologi informasi sangat dibutuhkan keberadaannya, karena komputer sebagai perangkat pendukung perusahaan manajemen dan pengolahan data sangat tepat dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas data. Dengan adanya aplikasi di dalam komputer, dapat mempermudah pekerjaan setiap orang. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan adalah sebuah lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK. Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dasar hukum Badan Narkotika Nasional adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sistem yang berjalan saat ini di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan untuk pendataan busuk tahanannya masih manual. Mereka harus menyerahkan KTP dan mengisi data terlebih dahulu agar bisa diizinkan. Di slide ketiga ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu bagaimana membangun aplikasi pendataan busuk tahanan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang berbasis web. Dan ada tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian sistem informasi, perangkat lunak, internet, data, dan komputer. Pengertian sistem informasi. Menurut Henry Lucas, sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan. Apabila dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam. Sedangkan menurut Nerela 2013, sistem informasi adalah sistem yang menyediakan informasi dengan cara sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi pemakainya. Penjelasan tentang sistem informasi dari kedua para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa seperangkat entitas yang terdiri dari hardware, software, dan brandware yang saling bekerja sama untuk menyediakan data yang diolah sehingga berguna dan bermanfaat bagi penerima data tersebut. Dan yang kedua pengertian perangkat lunak. Menurut Kadir, perangkat lunak adalah instruksi-instruksi yang ditujukan kepada komputer agar dapat melaksanakan tugas sesuai kehendak pemakai. Sedangkan menurut Sukamto dan Salahuddin, perangkat lunak atau software adalah program komputer yang terasosiasi dengan dokumentasi perangkat lunak seperti dokumentasi kebutuhan, model desain, dan cara penggunaan atau user manual. Penjelasan tentang perangkat lunak dari kedua para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa perangkat lunak adalah program komputer yang terasosiasi dengan dokumentasi perangkat lunak agar dapat melaksanakan tugas sesuai kehendak pemakainya. Dan yang ketiga ada pengertian internet. Menurut Rusman, internet atau international networking yaitu dua komputer atau lebih yang memiliki konektivitas membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia secara global atau secara internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Sedangkan menurut Zabar dan Novianto, internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung untuk keperluan komunikasi dan informasi. Jadi penjelasan tentang internet atau international networking dari kedua para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung, berinteraksi dan bertukar informasi. Yang keempat ada pengertian data. Menurut Indrajani, data merupakan fakta mentah tentang orang, tempat, kejadian, dan apapun yang penting bagi perusahaan, di mana data itu sendiri tidak memiliki arti. Sedangkan menurut Zako dalam Asmara, data merupakan fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan yang dapat digambarkan dengan simbol, angka, huruf, dan sebagainya. Jadi penjelasan tentang data dari kedua para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa data merupakan kumpulan fakta yang tidak memiliki arti sehingga harus diolah agar dapat menghasilkan suatu informasi. Dan yang kelima ada pengertian komputer. Menurut Kadir, komputer merupakan peralatan elektronik yang bermanfaat untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan menurut Rosdiana, komputer merupakan sebagai sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data, mengolah data, dan memberikan informasi.
serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Penjelasan tentang komputer dari kedua para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, yang bermanfaat untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Dan di slide berikutnya ada metodologi penelitian. Lokasinya di Jalan Gubernur Ahmad Bastari, Sungai Kedukan, Kecamatan Seberang Ulus 1, Kota Palembang. Waktu penelitiannya 8 Februari 2021 sampai dengan 8 Maret 2021. Di sini ada jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer. Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitiannya. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, penelitinya hanya sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Dan di sini ada metode pengumpulan data, yang terdiri dari metode observasi dan metode wawancara. Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Dan wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Dan selanjutnya ada metode pengembangan sistem yang terdiri dari waterfall. Waterfall adalah metode yang digunakan untuk membangun sebuah sistem atau aplikasi secara berurutan. Jadi, pada metode ini ketika tahapan pertama belum selesai, maka tidak dapat melanjutkan ke tahapan kedua dan seterusnya. Dan di slide berikutnya ada tinjauan umum instansi. Penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971, pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia atau Inpres dengan nomor 6 tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional atau BAKIN untuk menanggulangi 6 permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing. Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Adapun hasil dari penelitian saya, yaitu aplikasi ini dibangun dengan melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, melakukan penelitian pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan untuk mengumpulkan data sebagai objek untuk pembuatan aplikasi. Dan langkah yang kedua, membuat rancangan sistem yang akan diterapkan pada aplikasi. Langkah yang ketiga, membuat desain yaitu data flow diagram atau DFD, block chart, diagram alir atau flow chart, dan entity relationship diagram atau ERD. Berfungsi untuk menjelaskan alur sistem pada aplikasi pendataan besuk tahanan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Dan langkah yang keempat, membuat rancangan desain tampilan dari menu tampilan login, tampilan dashboard, tampilan halaman data pengguna, tampilan halaman kunjungan, dan tampilan halaman laporan. Dan di slide berikutnya ada pembahasan. Pembahasan itu terdiri dari halaman login. Ini adalah gambar halaman login. Aplikasi yang saya buat menggunakan username dan password ketika pertama kali dibuka untuk memasuki menu login. Pada halaman login terdapat beberapa komponen, yaitu logo dari Badan Narkotika Nasional, username, password, dan juga tombol login. Di gambar kedua ada halaman dashboard. Setelah melakukan login dengan benar, akan ditujukan ke halaman dashboard di mana halaman ini merupakan halaman utama pada aplikasi. Dan di gambar ketiga ada halaman data user. Pada halaman ini terdapat tambah user yang bertujuan untuk menambah pengguna pada aplikasi ini.
Pada halaman data user terdapat beberapa komponen untuk melakukan input data pengguna yaitu seperti nomor, nama, password, posisi, atau status dan aksi. Terdapat juga tombol proses penambahan penggunaan. Dan di gambar selanjutnya yaitu halaman tambah user. Halaman ini berfungsi untuk melakukan aksi penambahan user. Pada halaman tambah user terdapat beberapa komponen untuk melakukan input data penggunaan yaitu seperti full name, username, password, posisi, dan status. Terdapat juga tombol simpan untuk menyimpan data user yang telah diinput. Dan di gambar selanjutnya yaitu halaman data pengunjung. Pada halaman ini terdapat button untuk menuju ke form tambah pengunjung dan juga pada halaman ini terdapat data-data pengunjung yang telah disimpan. Pada halaman data pengunjung, terdapat tabel dari beberapa pengunjung yang telah diinput. Tabel ini juga dapat diatur jumlah dari tabel pengunjung untuk menampilkan data pengunjung yang telah diinput. Terdapat tombol cetak juga di halaman ini untuk mencetak data pengunjung. Dan gambar selanjutnya yaitu halaman tambah pengunjung. Pada halaman ini, user dapat menambahkan data pengunjung dan akan tersimpan pada halaman data pengunjung. Pada halaman tambah pengunjung, terdapat beberapa komponen untuk melakukan input data pengunjung yaitu seperti ID user, pengunjung, jadwal, tahanan, dan tanggal. Terdapat juga tombol simpan untuk menyimpan data pengunjung yang telah diinput. Dan gambar selanjutnya itu halaman laporan. Halaman ini merupakan halaman laporan dari data pengunjung dan juga terdapat button cetak. Pada halaman laporan terdapat tabel kunjungan yang dapat digunakan untuk laporan. Halaman ini juga menyediakan proses cari untuk mencari data kunjungan sesuai dengan tanggal dan nama penginputan data kunjungan, sehingga dapat ditampilkan menjadi laporan. Halaman laporan juga menyediakan proses cetak untuk mencetak laporan yang akan dilaporkan kepada atasan. Dan di gambar selanjutnya itu halaman cetak laporan. Halaman ini merupakan halaman cetak laporan data pengunjung di mana akan dicetak menjadi bentuk folder PDF. Pada halaman cetak laporan menampilkan laporan yang akan dicetak sehingga kita dapat memastikan laporan yang akan dicetak benar atau tidak. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian saya, yaitu yang pertama, pada halaman admin terdapat dashboard, form pengolahan data besuk tahanan, form pengolahan data user, dan laporan. Kesimpulan kedua, pada halaman admin terdapat dashboard, form pengolahan data besuk tahanan, form pengolahan data user, dan laporan. Aplikasi pendataan besuk tahanan ini dibuat dengan menggunakan PHP dan sistem database MySQL, yaitu tabel pengolahan data. Dan kesimpulan keempat, yaitu aplikasi pendataan busuk tahanan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan ini dibuat bertujuan untuk membantu penulis untuk menyelesaikan program studi Diploma 3, Manajemen Informatika pada Universitas Gunadarma Palembang. Dan kesimpulan yang kelima, aplikasi pendataan busuk tahanan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan ini dibuat berdasarkan hasil penyelidikan penulis yang dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada kekurangan di dalam video ini dan ada kesalahan dalam penyampaian hasil presentasi saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.